Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, cedik pandai, para asatidz wa asatidzat rahimakumullah. Ibu dan bapak yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, insyaallah dibahagiakan oleh Allah Ta'ala zahir dan batinnya, diselamatkan dunia wal akhirahnya, amin ya rabbal alamin. Malam ini ibu dan bapak rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang mana Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, as-sadaqatu bi'ashratin. Sedekah itu, kata Nabi, ibu dan bapak, nilainya 10. Wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, kata Nabi SAW, bisamaniyati asyar, nilainya 18. Wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, bi'ishrin, kata Nabi, 20. Kemudian wasilatul rahim, menyambung tali silaturrahim, bi arba'atin wa ishrin, kata Nabi, nilainya 24. Biasanya satu amal dibuat ibu dan bapak, satu nilainya. Satu amal dibuat, 2 nilainya. Ada juga satu amal dibuat, 3 nilainya. Tapi ada beberapa amal-amal istimewa yang bila dibuat 1, 10 nilainya. Nama amal itu adalah sedekah. 1 dibuat, 18 nilainya. Nama amal itu adalah al-qardu, meminjamkan uang tidak berbunga. 1 dibuat, 20 nilainya. Nama amal itu adalah silatul ikhwan, menyambung tali persaudaraan. Yang keempat, 1 dibuat, 24 nilainya. Nama amalan itu adalah silatur rahim. Mudah-mudahan kita salah satu yang mengamalkan amalan ini, amin ya rabbal alamin. Mengapa demikian ibu dan bapak, ayah bunda, orang tua kami? Amal ibadah yang 4 ini adalah amal ibadah yang mudah diucap tapi berat mengamalkannya. Amal ibadah yang dianggap oleh sebahagian besar orang sederhana, padahal nilainya begitu luar biasa. Amal ibadah yang hanya orang-orang istimewalah yang mampu melakukannya. Kalau tidak istimewa, kalau tak bulat hati, tak kuat keyakinan, orang tak mampu melakukan amal ibadah yang 4 ini. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, ada orang yang setiap waktu datang ke masjid solat berjamaah, tapi tak mampu bersedekah. Ada orang yang tiap malam solat sunat tahajud, tapi tak mau meminjamkan orang uang. Ada orang yang setiap Senin Kamis berpuasa, bahkan setiap 1 kali 2 hari berpuasa, puasa Nabi Daud, tapi rusak dalam berhubungan silatul ikhwan, memperbaiki hubungan persaudaraan. Ada orang ibu dan bapak tiap hari membaca Quran, paling tidak 1 hari 1 juz, bahkan ribuan kalimat zikir keluar dari lisannya, tapi rusak dalam berhubungan bersilaturrahim. Jadi 4 perkara ini ibu dan bapak, jangankan orang biasa, orang yang rutin salat tahajud pun, orang yang pandai membaca Quran pun, orang yang rajin salat sunat duha sekalipun, orang yang rutin membaca zikir-zikir yang sangat banyak sekalipun, belum tentu dia mampu mengamalkan 4 perkara amal ini. Pertama ibu dan bapak rahimakumullah adalah sedekah. Sedekah ini amalannya Nabi. Sedekah ini amalannya sahabat-sahabat Nabi. Kalau yakin kurang ibu dan bapak tak mampu bersedekah.
Kalau tak betul-betul kuat keyakinan kepada Allah, takkan kuat bersedekah. Mengapa demikian? Orang menganggap sedekah ini ibu dan bapak PK, piti keluar. Padahal sedekah ini sebetulnya PM, piti masuk ibu dan bapak rahimakumullah. Bila ibu dan bapak buka tentang kitab zakat. Zakat itu Pak, baru mulai kita membuka kitab zakat, ma huwa zakah. Apa itu zakat? Maka akan diawali makna secara istilah. Zakat itu 5 artinya. Pertama, zakat itu bermakna bertambah. Yang kedua, zakat itu bermakna bertumbuh. Yang ketiga, makna zakat itu berkembang. Yang keempat, makna berzakat itu bersih. Yang kelima, makna berzakat itu berkah. Tak ada berkurang artinya. Jadi kalau orang berzakat, maka hartanya pasti bertambah, pasti bertumbuh, pasti berkembang, pasti bersih, pasti berkah. Itu baru definisi awal zakat, Pak. Tapi mengapa orang gamang dalam berzakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, bahkan kadang-kadang sudah diwasiatkan tanah itu menjadi tanah wakaf oleh ayah emaknya, dibatalkan oleh anak-anaknya. Kenapa itu terjadi? Karena dia menganggap mengeluarkan harta di jalan Allah itu PK, piti kalua. Itu persoalannya ibu dan bapak rahimakumullah. Sahabat Nabi, ibu dan bapak, ayah bunda sekalian, mereka itu kalau dalam urusan zakat, infak, sedekah, wakaf, Masya Allah. Jangankan untuk mengikuti Pak, memahaminya pun susah. Macam mana memahami sahabat-sahabat Nabi itu berzakat, berinfak, bersedekah? Siapa yang mau berzakat kata Nabi? Siapa yang mau berinfak? Siapa yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah? Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Bagaimana zakatnya? Beliau mengeluarkan 97,5%, lalu menyisihkan 2,5%. Sama aja kami Pak Ustaz. Beda seketik. Kalau kita 2,5% untuk orang, 97,5% untuk kita. Abdurrahman bin Auf 97,5% untuk orang, 2,5% untuk dia. Itu macam mana melogikakan itu? Macam mana melogikakan itu Ustaz? Ada lagi sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku serahkan semua hartaku kepada engkau ya Rasul. Semua. Apa kata Nabi? Kalau engkau serahkan semua hartamu itu wahai Abu Bakar, lalu untuk istrimu, untuk anakmu makan apa? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku masih meninggalkan 2 harta yang paling bernilai buat mereka ya Rasul. Apa nama hartamu yang paling bernilai itu wahai Abu Bakar? Allah wa anta ya Rasulullah. Yang kutinggalkan kepada istriku dan anak-anakku, Allah dan engkau duhai Rasulullah. Masya Allah. Nah itu melogikakannya macam mana itu? Tapi itu kan sahabat populer Pak Ustaz. Yang biasa-biasa, yang lain macam mana? Ibu dan bapak, ada sahabat Nabi itu namanya Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ini dalam perang Khandaq, ditengoknya di perut Rasulullah itu ada batu. Karena orang Arab dulu kalau sudah berhari-hari tak memakan makanan pokok, maka dia tempelkan batu ke perut. Kalau ditempelkan batu ke perut, maka rasa lapar akan berkurang. Kalau bapak ibu ragu, boleh dites itu. Dicoba agak 3 hari tak makan, tempelkan batu ke perut. Ada berkurang rasa laparnya apa tidak?
menengok Rasulullah dalam keadaan lapar itu, maka dia pulang ke rumah. Sebelum pulang dia menghadap ke Rasul. Apa kata dia? Ya Rasul, siang ini makan siang di rumah kami ya. Dia tak tanya pada istrinya dulu, apakah di rumah ada makanan. Sesampainya di rumah, ibu dan bapak rahimakumullah, dia tanya istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan yang akan kita hidangkan kepada Rasulullah? Yang mau dijamu ini mohon maaf, bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan ketua pengurus masjid, bukan ustadz yang mau dijamu ini. Yang mau dijamu ini Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul Mursalin wa Ashraful Anbiya, penghulunya para rasul dan nabi yang paling mulia yang akan dijamu. Syurga tak boleh dibuka sebelum ia pertama kali yang membuka pintu syurga. Nah, ini yang akan dijamu nih. Apakah ada makanan di rumah kita ini wahai istriku? Kata istrinya, jangankan untuk Rasulullah, untuk anakmu pun tak ada. Nah, bagaimana cara kita memahami sedekah sahabat ini? Lalu ia bertanya, adakah kita memiliki jaza? Jaza itu ibu dan bapak jarang disembelih oleh orang Arab karena dianggap masih kecil. Jaza itu apa? Kambing berumur setahun. Biasanya orang Arab kalau kambing berumur setahun ini, ibu dan bapak paling banyak memakannya hanya 6 orang. Beda dengan kita, kambing berumur setahun itu 2 RT masih bisa itu ibu dan bapak rahimakumullah. Ibu dan bapak yang berbahagia, maka kemudian disembelihnya lah kambing yang 1 ekor tadi. Setelah disembelih, dimasak oleh istrinya, maka kemudian dia menunggu kehadiran Rasulullah. Rupanya di luar dugaan, Nabi mengumumkan ini kepada seluruh para pasukan kaum muslimin yang menggali parit dalam peristiwa Khandaq. Parit itu Pak digali 6 sampai 8 meter sekeliling kota Madinah. Bapak Ibu bisa membayangkan itu? Kalau orang menggali parit sedalam 6 hingga 8 meter sekeliling kecamatan Merpoyan Damai, itu kira-kira rasa laparnya macam mana? Diajak oleh Nabi makan siang. Kata Nabi, makan siang kita hari ini di rumah Jabir. Oh, itu tidak sedikit semangat sahabat. Tapi hadis ini tak berlaku buat kita. Kok Nabi berlaku? Ada yang berlaku buat Nabi, tak berlaku di kita. Mana contohnya? Salasun hunna alayya faraid. Ada 3 macam perkara kepadaku, kata Nabi, hukumnya wajib. Wa hunna alaikum tatawwu'un. Kepada kalian tergantung kesanggupan. Apa itu yang 3 perkara wajib kepada Nabi, sunnah kepada kita? Pertama, kata Nabi, al-witru, salat witir. Yang kedua, kata Nabi, adalah ibu dan bapak, wan nahru, berkurban. Yang ketiga, kata Nabi, wassalatut duha, salat duha. Itu contoh wajib di Nabi, sunnah di kita. Nabi boleh mengajak orang lain memenuhi undangan, kita tak boleh. Kita diajak 1 orang datang. Yang diundang istri datang. Yang diundang suami pakai nama bapak saya, tak pakai nama istri, bapak datang sendiri. Kalau diundang bapak dan keluarga, boleh membawa keluarga. Mengapa demikian? Kok Nabi boleh? Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap, tak berfikir, tak bertindak sesuatu yang sifatnya hawa nafsu. Nabi itu berbuat hanya sesuatu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi sudah mendapatkan wahyu. Maka Nabi membawa seluruh pasukan. Berapa jumlahnya Pak Ustaz? 141 orang.
menengok ramainya orang datang ke rumahnya, pucat pasi muka Jabir. Menengok orang ramai datang, pucat pasi muka Jabir. Menengok muka Jabir ini sudah berubah, apa kata Nabi? Wahai Jabir, bawalah makanan itu ke hadapanku lengkap dengan tempat-tempatnya. Kalau bahasa kitanya, lengkap dengan tungku-tungkunya. Maka dibawalah oleh Jabir, dibawalah gulai kambing dalam kualinya itu lengkap dengan tungku-tungkunya. Lalu Nabi mengaduknya. Nah, ibu-ibu, bagaimana cara Nabi mengaduknya? Ini untuk ibu nih Pak, pelajarannya nih. Bapak-bapak juga boleh nih, waktu mengaduk kopi macam mana? Demi Allah, kata Jabir, aku menengok Nabi mengaduk makanan itu dari kanan ke kiri. Diaduk oleh Nabi naik, bukan turun. Biasanya kita mengaduk kopi turun. Ibu-ibu mengaduk gulai jengkol di rumah tuh kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Atau main adu-adu aja? Rupanya Pak Haji dicontohkan oleh Nabi, mengaduk makanan itu sunnahnya adalah dari kanan ke kiri. Berpahala mengaduk saja, jangankan meminumnya, jangankan membuatnya, mengaduknya saja kanan ke kiri, arahnya arah tawaf, bukan arah jarum jam. Kalau tidak terbiasa itu agak lain rasanya. Saya awal-awalnya Pak Haji mulai mengamalkan ini, awalnya agak lain rasanya, membelokkan ke atas tuh. Saya semenjak tahu hadis ini, apapun yang saya minum selalu saya mengawali mengaduknya dari kanan ke kiri. Masya Allah, cara mengaduk saja ada nilai sunnahnya. Masya Allah. Sekali lagi, arahnya arah tawaf, bukan arah jarum jam. Setelah Nabi SAW mengaduk makanan tadi, lalu Nabi mencidukkan isinya ke piring masing-masing sahabat. Demi Allah, kata Jabir, aku menengok tidak berkurang sedikit pun. Masya Allah. Makin terbukti lah Pak, agak lain sikit ini, agak membelokkan sikit. Makin terbukti lah Ibu dan Bapak, menafkahkan dinafkahi, menginfakkan diberikan infak, menolong ditolong, melapangkan dilapangkan, melancarkan dilancarkan. Anfik unfik alaika. Siapa yang menafkahkan hartanya, kata Allah Ta'ala dalam sebuah hadis kursi diungkapkan oleh Nabi, nafkahkanlah hartamu, maka Allah yang akan menafkahimu. Jadi siapa yang menafkahkan hartanya untuk dirinya, dia tidak mau menafkahi istri dan anak-anaknya, orang macam itu tidak akan kaya. Tidak akan kaya dia. Jadi bapak-bapak, walaupun istri bapak pegawai negeri, walaupun istri bapak pandai mencari uang, jangan bapak-bapak buat itu tidak menafkahi mereka. Kalau bapak nafkahi hanya diri bapak saja, bapak tak menafkahi istri dan anak bapak, tak akan kaya. Tapi
kalau mulai seorang suami menafkahi dirinya, dia tambahkan nafkah istrinya, dia tambahkan nafkah anak-anaknya, maka Allah nafkahi ketiga-tiganya. Yang paling hebatnya lagi adalah jika seorang laki-laki menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya, lalu dia tambahkan menafkahi ayah ibunya. Istrinya gelisah kalau seandainya suami ini memberikan istrinya uang belanja, tapi tidak memberikan emak mertuanya uang belanja. Gelisah istrinya, bahkan istrinya mengancam suaminya, saya tak mau terima duit abang kalau abang tak menafkahi emak abang. Tapi mencari perempuan seperti itu, kalau bukan jamaah semacam sekaliber as-sabirin, itu payah mencari. Itu ibu-ibu macam itu kan? Agak bergelombang bunyi jawaban nampaknya. Jadi Pak, Bu, tidak mau istri itu terima duit kalau mak mertuanya nggak dapat duit. Itu sudah sampai ke tingkat yang sebenarnya. Kalau ada menantu perempuan gelisah dia menerima duit, gelisah dia menerima buah, sedangkan yang punya batang pohon tak diberi buah. Yang menanam batang pohon ini dulu emak dia, yang menyiram tiap pagi tiap sore dengan air cucian piring itu emak dia, yang menghantarkan si bapak ini sampai sarjana dan dapat kerja emak dia. Setelah bekerja anak orang ini dinikahkannya dengan seorang perempuan pilihan hati, baik pilihan orang tua maupun pilihan si laki-laki. Ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya perempuan ini merebut sebatang pohon itu. Seluruh buahnya, mulai buah yang masak sampai putih dimakannya semua. Itu banyak perempuan macam itu. Tapi kalau di as-sabirin ini kan karena pengajian dah lumayan masak, ibu dan bapak rahimakumullah, tentu tidak akan macam itu perangainya. Saya tengok tadi penceramahnya kan dai-dai kondang semua ini as-sabirin. Kalau dah macam dai-dai kondang ini yang datang macam itu juga, perangai kan kacau dunia persilatan namanya itu kan. Karena kalau seorang perempuan itu suaminya memberi kepada emak dia, maka untuk perempuan itu akan dilahirkan seorang anak yang juga berbakti kepada dia. Masya Allah. Yang kedua, seorang perempuan yang suaminya memberi ke orang tuanya, maka kemudian rumah tangganya ini adem ayem, sejuk. Payah nak mencari berkelahinya. Padahal suami tak sekolah tinggi, istri tak sekolah tinggi, tapi langgeng hidup berumah tangga. Tapi kalau suaminya itu kikir kepada orang tuanya, maka akibatnya rumah tangga ini menjadi panas. Sepekan 7 hari, kelahinya 9 hari. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, rezekinya akan panas. Maka kalau seandainya suami itu memberi nafkah ke ayah dan emaknya, maka rezeki itu menjadi rizkun karimun, rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia itu ciri-cirinya dapat sikit cukup, dapat banyak berlebih. Yang banyak diucapkan orang sekarang, Pak, aneh uang nih Pak Ustadz, dapat sikit tak cukup, dapat banyak tak berlebih.
itu tanda amak suami tak ikut makan. Inyo hanya mengandung saja, inyo hanya melahirkan saja, inyo hanya menyusukan saja, habis tu menyekolahkan si anak, habis tu berhutang-hutang jurang demi sekolah anak, rela kadang-kadang berpakaian compang-camping, berangkat pagi pulang malam tunggang langgang, peras keringat banting tulang, lah cokong urek mato dek mencari duit demi anak sekolah, demi anak jadi orang, rupa dapet minantu yang mahambia mulai urek sampai ke putiak. Beruntunglah sekali lagi kalau di as-sabirin insya Allah. Ya ibu-ibu, agak loyo lo nangan nampak baca caranya kok. Ibu dan bapak rahimakumullah. Balik kita kepada kaji Jabir. Jabir tuh macam itu susahnya. Kita ini kan kadang-kadang kalau kita susah, lalu kita berkata, "Ini orang tua tuh paham jo awaknya Pak Ustaz." Orang tua tuh paham jo awak. Awak yang tak paham jo ini. Orang tua tu Pak dikode saja dengan cara kode oleh anaknya, mak. Kalau kami surang mencari pitih, mak ndak cukup. Kalau baduo mencari pitih, mak, anak ndak pulau ado yang menjago do. Orang kini ko payah pulau dipicayo. Apa kata amaknya? Biarlah amak jago anak waang, yang penting kalian sanang. Rupanya kalau demi anak kau orang tua pasang badan. Tapi anak yang akan pasang badan tu orang tua. Oh, itu tak mudah, Pak. Jangankan itu, Bapak Ibu. Sakit si anak tu, apa kata orang tua? Kalau menengok sakit anakku, ya Allah, biarlah hambonan sakit, katanya. Saya tadi malam ditelepon anak. Saya ini jarang marah, Pak Haji. Sangat jarang saya marah. Anak saya ini menelpon. Rupanya kejadiannya 15 hari yang lalu. Abi jangan marah ya, Bi. Ndak, Abi nak marah. Abang kecelakaan. Terus motor abang rusak, motor orang tu rusak juga. Lalu orang tu meminta ganti kepada abang. Saya bilang berapa semuanya? 5 juta lebih kurang, Bi. Kasih nomor HP orang tu ke Abi. Ndak. Abang tak mau. Abang tak mau Abi ribut-ribut. Terus pertanyaan saya apa? Abang ada diusik sama orang tu? Abang diusik apa tidak? Enggak. Abang jangan pernah bohong kepada Abi ya? Enggak, Bi. Abang tak bohong sama Abi. Boleh itu kita bayarkan, nak. Tapi jangan sampai orang mengusik. Selesaikan baik-baik. Kalau memang rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau main-main tangan ini tak bisa kita terima-terima saja. Anak ini bahagian marwah. Macam itu orang tua menjaga anak. Makanya kadang itu tak salah, betul anak kita. Kadang salah pun anak tu dibela juga oleh orang tua tu. Macam itu orang tua. Makanya mohon maaf, tak sedikit Pak, jangankan masalah, jangankan sakit, mati saja mau anak orang tua tu meminta. Kalau kan waang lo kan mati dulu nak, biarlah mak mati dulu nak. Kamu itu kata-kata orang tua kan. Macam itu sayang orang tua kepada anak. Rupanya dapet minantu lahok ibu dan bapak rahimakumullah. Tidak hanya buahnya dimakannya, urek-urek batang mangga itu dimakannya. Ada Pak menantu dia tidak peduli dia. Mau emak suami itu makan tak peduli dia. Batanyo indah aja dong.
Maka kalau dapat dek bapak seorang istri, gelisah istri bapak tu, bang, ambo ko perlu piti bang, tetapi jangan abang buat ambo ko perasaan bersalah, abang bayi ambo piti, ama abang tak dapat. Kalau dapat dia ambo anak macam abang ko, ha? Betapa ibunya hati ambo. Kalau dapat dia ambo anak laki-laki macam abang ko perangainya, ambo mengandung, ambo melahirkan, ambo menyusui, lalu ketika babini untuk bini kasadonyo, ayo ndak taluk dan bodoh bang. Kalau bini itu dapat kajian, dapat kaji, bini itu macam itu pemikiran. Kalau ndak pak, batanyo saja laki itu kan magi amaknya, batanyo mamanya, nyembah mama ke bini. Mama, kini kan banyak peluang bermama ke bini kan, mama katanya. Kalau papa kasih amak Bukit Tinggi 500.000 lay buliah kecil, minta izin laki kabini yang dapat cuman menuai setelah awak gadang untuk membiayai amak yang mengandung awak. Allahu Akbar. Itu kalau ibu dapat anak-anak macam tu, bu, suruhnya menyangkung di tepi sungai Siak tu, habis sipak loju. Ndak ada tu, itulah habis urek itu. Lah habis tu pak permainan tu. Magih makan orang yang mengandunginya, menyusuinya, melahirkaninya, yang menggadangkaninya, menyekolahkaninya, minta izin ke bininya. La ilaha illallah. Itulah tipis bana tu pak. Magi kawan jo kadang-kadang tak pamit awak ke bini. Magi ke kawan, minta tolong konco pelangkin, tolong lanco. Dah ada makan siang kodo. Tu magi kawan makan 100.000 tu minta izin juga bini. Lah tipis bana pergaulan tu. Kini bukan tuk kawan, bukan tuk konco, buat amak kandung yang baladang mengerajokan ladang orang demi sekolahnya, minta izin ke bininya. Itu kok dapat de ibu laki macam tu, betapa ruginya ibu. Dan kok dapat puluh anak macam itu, na'udzubillahi min dzalik. Balik kepada kaji Jabir. Jabir itu kelebihannya pak. Dia berikan makan Nabi, dia berikan makan sahabat Nabi. Apa yang terjadi? Makan Nabi selesai, makan sahabat Nabi selesai, makan dia anak beranak tidak berkurang. Rupanya pak, menafkahi kok dinafkahi, magih kok diagih, melapang kok dilapangkan. Nah, jadi jangan kita ragu. Maka apa yang paling disesali oleh orang sakaratul maut? Itu cuman sedekah, Pak. Orang sakaratul maut itu menangis gara-gara sedekah. Qala rajulun, bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Kapankah sedekah itu paling besar pahalanya? Kata Nabi, anta sadaqah, engkau bersedekah, wa anta sahihun, dikala badanmu sehat, syahihun, dikala kebutuhanmu sedang banyak-banyaknya, takhshal faqra, engkau sedang takut mengalami kefakiran, wa ta'mulul ghina, engkau sedang berharap hidup nak kaya.
Biasanya Pak kalau terjadi ampek pakai rokok barek. Pertama, badan awak sehat. Kalau badan sehat ni payah nak sedekah Pak. Kalau badan sakit baru nak bersedekah orang. Kalau badan sehat, apa nantakan ada orang mampalaweh rumah, mengganti oto, mengganti pagar rumah, ya kan? Kalau badan sehat tu nak mempestakan anak Pak, besar-besaran. Jadi kalau badan sehat, kebutuhan naik. Kalau kebutuhan naik, takhsyal faqra, takut kita fakir. Tiap malam tahajud, tiap pagi solat duha. Doa cuma satu, ya Allah lakukanlah tanah ini. Laku tanah tu 600 juta. Di teleponnya Ustaz, keluar zakatnya ke Ustaz? Iyalah Bu. Berapa zakatnya Pak Ustaz? 2,5%. Dikalinya, ai kata dia, 15 juta juga katanya. Yang 585 nak dihitungnya dong. Nan 15 juta dihitungnya. Iko kalau dijadikan NMAX saparo lain menambah go katanya. Wa ta'mulul ghina, rupanya harap nak kaya. Dia dijadikan modal kain ini, sekian kain, sekian untung. Kalau dijadikan ini angsuran kredit Avanza, selesai pula ampe bulan. Takhsyal faqra wa ta'mul ghina. Saat itu kata Nabi, la tumhil, jangan engkau tunda sedekahmu hatta idza balagatil hulqum, hingga apabila nyawamu sudah sampai ke tenggorokan, qulta, saat itu engkau berkata, li fulanin kadza wa li fulanin kadza, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian. Rupanya kalau sudah sakaratul maut baru nak berbagi. Penutup, apa kata setiap orang mati? Ya Rabb, duhai Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, bisakah ditunda matiku ini beberapa saat saja? Kalau bisa ditunda matiku ini beberapa saat saja, fa as-saddaqa, maka sungguh hamba nak bersedekah. Lah mati baru nak bersedekah. Waktu hidup payah menyuruh bersedekah. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan ilmu yang sedikit ini. Mohon dimaafkan atas segala yang kurang. Saya habis sholat langsung meluncur Ibu dan Bapak, karena habis ini langsung ke LAM Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, ceramah di gedung LAM Riau. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.